Shalom pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White. Buku ini menyuguhkan kepada kita bahwa Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada orang-orang yang bimbang di antara kita, dia menulis tentang seseorang yang merupakan pusat daya tarik yang agung. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, dia menawarkan juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Inilah suatu pengharapan bagi masing-masing kita, bahwa kita akan diberikan suatu sukacita atau kedamaian pada saat kita mau menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Kristus. Disitulah kita tidak akan ragu lagi, kita tidak akan bimbang lagi, tapi kita mempunyai kepastian bahwa Tuhan akan selalu memimpin dan menyertai kita. Pada saat ini kembali lagi saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama, kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya, Kebangkitan dan Hidup. Ayatnya terdapat di dalam Yohanes 11 ayat 21. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masyugalah hatinya. Ia membaca hati semua orang yang berhimpun. Ia melihat bahwa bagi kebanyakan dari mereka penampakan kesedihan hanyalah merupakan kepura-puraan belaka. Ia mengetahui bahwa beberapa dari rombongan itu yang kini menyatakan kesusahan secara pura-pura telah merencanakan hendak membunuh bukan saja orang yang mengadakan mukjizat yang besar itu, tetapi juga orang yang akan dibangkitkan dari kematian. Kristus sebenarnya dapat menanggalkan jubah kesusahan secara pura-pura itu dari mereka, tetapi ia menahan murkanya. Perkataan yang dapat diucapkannya dalam segala kebenaran tidaklah diucapkannya, sebab melihat seorang yang dikasihi yang bertelut di kakinya dalam kesedihan, yang sungguh-sungguh percaya padanya. Jadi di sini menceritakan bagaimana Maria, dia menangis oleh karena saudaranya yaitu Lazarus telah meninggal, dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama, mereka datang dan mereka menangis pula. Tetapi di sini Yesus melihat hati mereka, bahwa orang-orang ini mereka hanya berpura-pura, karena mereka merencanakan hendak membunuh Yesus, Dan di sini juga Kristus sebenarnya dapat menanggalkan jubah kesusahan secara pura-pura itu dari mereka, tetapi Kristus ini menahan murkanya. Perkataan yang dapat diucapkannya dalam segala kebenaran tidaklah diucapkannya, sebab melihat seorang yang dikasihinya, yaitu Maria, yang bertelut di kakinya dalam kesedihan, yang sungguh-sungguh percaya padanya. Jadi oleh karena ada satu orang yang percaya sepenuhnya kepada Kristus, sehingga Kristus ini yang menahan akan murkanya kepada orang-orang yang ada pada saat itu. Mereka hanya berpura-pura pada saat itu. Disinilah bagaimana kita melihat bagaimana kasih Kristus itu begitu luar biasa. Bagaimana pelajaran-pelajaran yang dia berikan untuk kita, ini juga dapat kita teladani dalam kehidupan kita setiap harinya. Sehingga kehidupan kita ini boleh menjadi berkat, boleh menjadi pembawa damai itu. Di sini dikatakan, "Di manakah kamu baringkan dia?" Yesus bertanya. Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Mereka pun pergilah bersama-sama ke kubur itu. Hal itu merupakan suatu peristiwa yang menyedihkan. Lazarus sangat dikasihi dan saudara-saudaranya perempuan menangisi dia dengan hati yang hancur. Sementara mereka yang sudah bersahabat dengan dia mencucurkan air mata bersama-sama dengan saudara-saudara perempuan yang kehilangan kekasih itu. Melihat kesedihan manusia serta kenyataan bahwa sahabat-sahabat yang dirundung malang itu dapat meratapi orang mati sementara juru selamat dunia berdiri di samping, maka menangislah Yesus. Meskipun ia anak Tuhan, namun ia telah mengambil sifat manusia ke atasnya, dan ia terharu oleh kesusahan manusia. Hatinya yang lemah lembut dan penuh belas kasihan itu selalu tergerak dengan terdapat penderitaan. Ia menangis dengan mereka yang menangis dan bersukacita dengan mereka yang bersukacita. Jadi bagaimana
pelajaran ini kembali lagi memberikan kita harus mempunyai ya akan suatu perasaan kepada orang lain. Ya sebagaimana Yesus, dia merasakan kesedihan ya pada saat orang-orang di sekitarnya atau orang yang dikasihinya merasakan kesedihan itu. Dan Yesus pun merasakan sukacita bila mana orang-orang di sekitarnya merasakan sukacita di dalam kehidupan mereka. Ya di sini maka menangislah Yesus, meskipun ia anak Tuhan namun ia telah mengambil sifat manusia di atasnya dan ia terharu oleh kesusahan manusia. Ya, jadi Yesus selalu mengerti apa yang menjadi perasaan kita. Yesus selalu memahami. Ya dia selalu memberikan kepada kita suatu hal yang terbaik. Tapi bagaimana dengan kehidupan kita? Ya di sini Yesus menanyakan, di manakah kamu baringkan dia? Ya di manakah kamu baringkan saudaramu, yaitu Lazarus yang sangat dikasihi? Ya karena apapun yang Yesus rasakan di dalam kehidupannya, pasti dia selalu pergi dia ke rumah daripada Lazarus, Marta dan Maria. Disitulah dia dapat mencurahkan akan setiap isi hatinya. Dia dapat bercerita. Ya dia dapat membagikan akan kasih Kristus kepada mereka ini. Tetapi bukan saja karena simpati kemanusiaannya terhadap Maria dan Marta, Yesus menangis. Dalam mencucurkan air matanya terdapatlah kesusahan yang jauh melebihi kesusahan manusia, sebagaimana langit lebih tinggi daripada bumi. Yesus tidak menangisi Lazarus ya karena ia sudah hampir memanggil dia keluar dari kubur. Ia menangis karena banyak dari antara mereka yang sekarang meratapi Lazarus segera akan merencanakan hendak membunuh dia yang menjadi kebangkitan dan hidup. Ya, jadi Yesus tidak menangisi kematian Lazarus ya karena dia tahu dia akan membangkitkan dia. Ya, Yesus menangisi bagaimana rencana orang-orang di sekitarnya hendak membunuh dia. Ya bagaimana mereka mempunyai rencana yang licik. Ya sedangkan Yesus tidak melakukan hal yang buruk terhadap mereka. Tetapi mereka tidak suka dengan apa yang Yesus lakukan karena mereka melihat bahwa Yesus melakukan yang sempurna. Mereka tidak suka dengan itu semua. Tetapi alangkah sukar bagi orang Yahudi yang tidak percaya itu menafsirkan air matanya dengan sebenarnya. Ya, beberapa orang yang tidak dapat melihat sesuatu lebih daripada secara lahir dari peristiwa di hadapannya sebagai sebab kesedihannya, mengatakan perlahan-lahan, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Alfa dan ditulis di dalam Alfa dan Omega jilid 6 halaman 150 dan 151. Ya, jadi betapa luar biasanya ya nasihat firman Tuhan pada saat ini, bahwa Tuhan kita Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Ya, dia sudah mati untuk kita manusia, tetapi Tuhan berikan kita pengharapan. Dia bangkit dari kematian itu dan dia hidup kembali, dan dia memberikan kekuatan kepada murid-muridnya dan juga kepada kita saat ini. Dan dia menjanjikan suatu hal yang luar biasa bagi kita. Ya, inilah bagaimana kita sebagai manusia yang penuh dengan dosa, dia mau memakai kita untuk dapat melayani dia dengan sepenuh hati kita. Renungkanlah lebih dalam di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Bagaimanakah saya menanggapi ketika seseorang yang saya bantu mengkhianati saya? Nah, jadi inilah yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Orang yang kita sudah bantu, orang yang kita sudah memberikan segala sesuatunya kepada dia, tetapi kembali lagi dia mengecewakan kita atau dia mengkhianati kita. Apakah kita menyalahkan Tuhan? Apakah kita berhenti di situ saja, ataukah kita tetap mau terus menjalankan apa misi Tuhan di atas dunia ini? Ya, kekecewaan yang kita hadapi ya tentunya akan terus kita jalani dalam kehidupan kita. Biarlah Tuhan yang akan menjadi hakim kita. Ya, karena dia tahu disitulah kita akan diuji apakah kita benar-benar
setia kepadanya? Apa kita benar-benar berada di jalan kebenarannya? Walaupun kita dikecewakan, walaupun kita dihianati. Ya inilah ya pelajaran yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Baiklah kita mau terus datang kepada Tuhan, meminta akan tuntunannya sehingga itu dapat menjadi bagian masing-masing kita. Ya di sini dikatakan, tetapi bukan saja karena simpati kemanusiaannya terhadap Maria dan Marta, Yesus menangis. Nah, Yesus menangis, ada hal-hal yang dia tangisi di dalam kehidupannya. Ya walaupun dia juga merasakan kesedihan, oleh karena Maria dan Marta itu sudah kehilangan akan saudaranya Lazarus. Tapi di dalam semuanya ini, ya kembali lagi pelajaran ini memberikan kita bahwa kita harus mempunyai kepercayaan sepenuhnya kepada Kristus. Ya, sehingga apapun yang kita hadapi dalam kehidupan kita, kita mempunyai pengharapan. Ya pada di akhir nanti kita akan bertemu dengan orang-orang yang kita kasihi. Dan di sini juga dikatakan bahwa Yesus, walaupun dia ditolak, walaupun dia diincar oleh orang-orang Yahudi, tetapi di situ Yesus tidak menunjukkan amarahnya, ya karena orang-orang itu hanya berpura-pura. Yesus tetap menahan, dia tetap mengendalikan akan dirinya. Ya jangan sampai apa yang dia jalankan ini akan terputus di tengah jalan. Dan bagaimana di sini? Ya, dikatakan bahwa hatinya yang lemah lembut dan penuh belas kasihan itu selalu tergerak dengan perasaan simpati bila terdapat penderitaan. Ia menangis dengan mereka yang menangis dan bersuka cita dengan mereka yang bersuka cita. Ya biarlah kita mempunyai karakter seperti Yesus. Ya karakter yang sempurna, walaupun kita sebagai manusia biasa kita tidak sesempurna apa yang Yesus lakukan, tetapi dengan usaha kita, disitulah Tuhan akan melihat dan dia akan memberikan kita kesanggupan, memberikan kita kekuatan untuk terus melatih kehidupan kita hari demi hari. Menjadi perjalanan Yesus pada saat dia berada di dunia, ya banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil, teladan-teladan yang dia sudah berikan kepada kita. Ya disitulah bagaimana Yesus mau melakukan terus yang terbaik. Ya dia selalu menyebutkan salah itu salah, benar itu benar. Ya karena dia tahu kehidupan di dunia ini ya begitu penuh dengan penderitaan, ya sehingga dia mau melatih kita umat manusia ini yang berdosa ini untuk mempunyai ya kehidupan yang sungguh-sungguh. Ya karena waktunya sudah sangat singkat. Ya bagaimana si jahat itu, dia terus melancarkan setiap serangannya kepada setiap umat manusia. Dia tidak henti-hentinya, dia selalu memperhatikan. Ya kalau kita tidak waspada dengan semuanya itu, kalau kita tidak berjaga-jaga dengan semuanya itu, ya maka kita akan terbuai dengan berbagai rayuan si jahat. Biarlah kita mau yang menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Kristus, meminta akan tuntunannya untuk menjadi bagian di dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita ini boleh berguna bagi orang lain. Ya jangan sampai kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Ya jangan sampai kita hanya mementingkan diri kita sendiri. Itu adalah keegoisan di dalam diri kita, karena itulah alaminya manusia. Tapi bagaimana kita mau berkorban? Ya sama seperti Kristus, mengorbankan nyawanya sekalipun dia berikan untuk kita. Ya mungkin apa yang kita korbankan belum seperti apa yang Kristus lakukan. Mungkin dari waktu kita, mungkin hanya uang kita, mungkin tenaga kita. Ya dengan hal-hal itulah ya kita belajar bagaimana Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa yang akan selalu menuntun kita. Ya inilah menjadi suatu pelajaran bagi kita. Biarlah ini akan menjadi kekuatan
akan menjadi semangat yang baru dalam kehidupan kita untuk menjalani kehidupan kita hari demi hari. Ya pemirsa, kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.